Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal editan si Rismon begitu kan ya, yang kemudian ditunjukkan di Aiman ya, Ainjos kemarin begitu. Banyak yang kemudian ya di di coding lagi begitu kan oleh salah satu topi merah, yakni topi merah di YouTube official begitu kan ya, membongkar bagaimana ya seolah-olah apa yang ditampilkan Desmond itu bisa saja diduga editan dan sebagainya. Wih. Ini Rismon tambah ngeri-ngeri sedap begitu kan ya, tambah sedap ya. Jadi saya kira bahwa untung ada si topi merah begitu kan, yang jeli melihat kecurangan ya, dugaan kecurangan yang dilakukan oleh si Omon ini ya. Nampaknya ini sudah mulai kelihatan begitu kan. Apakah ini benar dugaan editan atau bagaimana? Tapi ini dibongkar begitu. Dan di sini kalian bisa lihat ini ada Mada, ada yang Adam gitu. Kalian bisa lihat di sini ada yang Mada, Universitas Gajah Adam gitu. Nih, gue nggak bohong nih, ini Adam nih, satu Adam, yang lain Mada. Ini typo mungkin ya. Nah, gue gue sangat yakin algoritma ini itu nggak mungkin menciptakan hasil atau output yang kayak gini, karena garis tepinya aja udah beda. Ini algoritma yang sama yang diterapin di tempat lain itu harusnya kayak gini, sama juga kayak yang di sini nih. Dia itu garis objek tepi dari hurufnya, edge-nya itu bener-bener hancur gitu. So, klaim yang dia jadinya kayak jadi tukang edit gitu loh, tukang edit lagi, edit gambar. Pak Rismon mending kali ente itu bener-bener ngaku deh. Ini masa Gajah Mada jadi Gajah Adam? Men. Ya, jadi saya kira coding yang kemudian ditafsirkan oleh si topi merah ini menandakan ada kecelahan yang kemudian diungkapkan di situ begitu. Sebenarnya nggak cuman itu doang ya. Ini gue punya CWP ya. Nggak tahu nih antara dia itu bisa ngoding apa enggak ya. Bang Rismon ini sebenarnya gue pertanyakan. Gue orang yang nggak lulus. Ini gue orang yang nggak lulus kuliah ya. Terus dia kan dokter Eng. Ya at least kalau misalnya dokternya palsu, dia adalah lulusan UGM Gajah Mada dan S2 Gajah Mada juga. Ini cuman satu sampel betapa sembrononya Pak Rismon itu ngoding, Bang Rismon itu ngoding. Di halaman 86 ya, kalian kalau misalkan punya, nanti aku foto aja, aku ke zoom. Di sini ada yang namanya resize image gitu, dari original image gitu. Jadi image asli sama dia yang katanya digital forensik itu meresize atau mengubah ukurannya gitu. Jadi interpolation C2 linear gitu. Dan itu ngerusak barang bukti. Ya, itu aja. Itu contoh dari salah satu sembrononya dia ngoding gitu. Termasuk dari ini. Ini objek tepi gambar ini sama gambar ini. Sampai ada Gajah Adam di sini. Dan yang ini itu udah beda, base-nya udah beda. Dan gue meyakini itu. Gue meyakini, sangat-sangat meyakini itu. Dan gue dapat gambar ini itu dari sumber. Coba kita tonton biar kita tahu begitu kan bahwa apa yang kemudian terjadi begitu kan ya, sampai-sampai Rismon tidak berkutik pada waktu itu ya bersama dengan Roy Suryo begitu kan ya. Roy Suryo nampaknya sudah menguasai panggung ya secara telematika dan sebagainya, tapi Rismon bahkan tidak berkutik apa-apa, apalagi ditanya soal ya ijazah ya Doktor Ing. Rismon langsung naik pitam begitu. Rismon langsung lemes begitu kan ya. Tidak berkutik begitu kan ya. Ini coba kita tonton ya salah satunya yang kemudian dilakukan ya oleh si topi merah seperti ini. Yang dibagikan oleh
Bang Rismon Sianipar di Rakyat Bersuara. Kalian bisa lihat di sini betapa jelasnya ya, seolah-olah ini adalah magic gitu. Terus nge-share apalah matematika ini. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya, garis tepinya sangat jelas gitu. Lalu apakah kalau misalnya kita mengaplikasikan algoritma ini bakal muncul kayak gini? Ya. Ini kalian bisa lihat self dot divergence dx sama dy-nya ini nggak di-share sama dia, sama L2-nya self Poisson solve ini function yang nggak di-share, tapi dia memanggil dua function ini untuk mengkalkulasi L2-nya, terus dimasukkan ke dalam resultnya. Oke, jadi divergence di sini itu kayak bikin sumber perubahan ya, dari gradient horizontal dx sama yang vertikal itu dy. Kalau hitungnya divergence ya. Divergence itu apa? Dx itu perubahan ke kiri, terus sampai ke kanan, terus kalau yang dy perubahan atas ke bawah gitu. Nah, divergence itu ngukur berapa banyak perubahan keluar atau masuk dari satu titik pixel kayak gitu. Nah, ini cara kodenya ya, yang div titik lagi gitu. Nah, itu pixel x kayak 2 itu pixel 2. Kita konsepnya kayak gitu ada ya. Nah, di sini nilai pixel baru itu sama dengan rata-rata nilainya tetangga dikurangi pengaruh dari divergence tadi gitu. Nah, itulah yang kemudian yang dilakukan oleh si topi merah. Jadi saya kira kalau toh pada hakikatnya Rismon ini begitu kan ya dibongkar habis-habisan begitu soal apa yang dilakukan Rismon, ini nampaknya kan orang, wih, jangan-jangan ini berbeda dengan yang lain begitu kan ya. Itu watermarks maupun emboss. Itulah persamaannya. Ya, ada divergensi, ada operator gradient spasial, ada power, ada alpha, ada beta. Inilah persamaannya bahwa digital image processing itu adalah proses matematika, bukan fotografi. Bukan hanya dilihat, oh saya pakar. Nggak begitu. Ini bisa direkonstruksi oleh orang lain. Itulah ilmiah. Jadi saya kira dengan adanya si topi merah ini membongkar soal soal yang diteliti Rismon, karena ini sama begitu kan dengan apa yang kemudian diupload Dian Sandi begitu. Makanya ini juga nampaknya agak berbeda begitu, sehingga orang melihat bahwa woi jangan-jangan ada apa begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Coba kita tonton lagi. Program gua yang pakai ini, gua sekalian aja bandingin sama program gua yang pakai Wavelet. Ini gua pakai yang approximate sama ini. Terus artefaknya gua perjelas ya. Kalian bisa lihat di sini. Gua perbesar aja. Ada dua program dengan algoritma yang berbeda. Satunya lagi Wavelet, satunya lagi Transform. Oke. Ini kayak semacam tone mapping, makanya ada merah-merah yang kayak gini. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini magnifier dari posisi ini. Kalian bisa lihat di sini. Itu garis tepi dari gambarnya itu benar-benar hancur ya. Jadi edge bukan garis tepi. Tepi objek dari hurufnya itu hancur. Nah, itulah yang kemudian ya yang disampaikan oleh si topi merah ini. Ini sudah terbongkar begitu, ya. Rismon tidak bisa mengelak lagi begitu kan, ya. Yang dianggap sebagai orang yang punya pakar, Dr. Eng, ya. Tapi dibongkar oleh si topi merah ini. Jadi dia tidak berkutik lagi begitu kan, ya, karena sudah mencampur hal-hal yang kemudian perbandingan itu begitu kan, ya. Tapi kalau saya melihat dengan secara seksama begitu, maka ini sangat penting untuk kita lakukan begitu kan, ya. Makanya
apa yang kemudian kita pertontonkan hari ini kan pada hakikatnya orang-orang kan mempertanyakan bahwa apakah Rismond ini benar-benar sebagai seorang pakar ya atau apa begitu kan ya, atau jangan-jangan bisa mengoperasionalkan hal-hal yang kemudian seperti coding dan sebagainya begitu, atau bagaimana kan orang pasti banyak yang menduga itu begitu. Nah, jalan satu-satunya si si Rismond ini ungkapkan kepada publik apa yang kemudian terjadi, dan ini dikritik hasil dari apa yang kemudian disampaikan oleh Rismond begitu. Coba kita tonton lagi ya. Kalau misalkan punyanya si Rismond yang ada di Rakyat Bersuara itu kan kayak jelas banget kan, Universitas Gadjah Madanya tuh jelas banget gitu. Garis objek tepian objeknya itu jelas banget. Dan di sini kalian bisa lihat ini ada Mada, ada yang Adam gitu. Nah, itulah yang kemudian ya yang disampaikan oleh si topi merah. Jadi ada yang Adam dan ada yang kemudian ya Gajah Mada begitu kan ya. Jadi mana yang benar? Nah, ini kan membuat kebingungan yang sangat luar biasa begitu. Nah, saya menonton agak ngeri-ngeri sedap. Kok bisa, Bang? Ya kenapa? Karena yang disampaikan oleh si topi merah ini begitu kan. Ada yang Mada, ada yang Adam. Ini kebalik begitu kan. Ya, ini coba kita dengarkan ya. Kalian bisa lihat di sini. Ada yang Mada, Universitas Gajah Adam gitu. Nih, gue nggak bohong nih. Ini Adam nih, satu Adam. Yang lain Mada. Ini typo mungkin ya. Nah, gue sangat yakin algoritma ini itu nggak mungkin menciptakan hasil atau output yang kayak gini, karena garis tepinya aja udah beda. Ini algoritma yang sama yang diterapin di tempat lain itu harusnya kayak gini, sama juga kayak yang di sini nih. Dia itu garis objek tepi dari hurufnya, edge-nya itu bener-bener hancur gitu. So, klaim yang dia jadinya kayak jadi tukang edit gitu loh, tukang edit lagi, edit gambar. Akhirnya jadi tukang edit. Ini yang paham masalah programmer seperti itu begitu. Aduh. Ini pada akhirnya kan Rismond tidak berkutik kalau sudah seperti itu. Ini fakta dan realita apa yang kemudian diungkapkan di situ begitu. Jadi saya kira ya ayolah begitu ngaku. Apakah ini benar diedit sedemikian rupa atau tidak begitu. Banyak orang yang mempertanyakan itu. Nah, dengan adanya seperti ini maka saya agak malah tambah kebingungan begitu kan. Aduh, Rismond ya. Coba kita lanjutkan. Ini bagus ya apa disampaikan oleh si topi merah ini ya. Pak Rismond mending kali ente itu bener-bener ngaku deh. Ini masa Gajah Mada jadi Gajah Adam? Men, sebenarnya nggak cuman itu doang ya. Ini gue punya CWP ya. Nggak tahu nih antara dia itu bisa ngoding apa enggak ya. Bang Rismond ini sebenarnya gue pertanyakan. Gue orang yang nggak lulus. Ini gue orang yang nggak lulus kuliah ya. Terus dia kan dokter Eng. Ya at least kalau misalnya dokternya palsu, dia adalah lulusan UGM Gajah Mada dan S2 Gajah Mada juga. Ini cuman satu sampel betapa sembrononya Pak Rismond itu ngoding. Bang Rismond itu ngoding. Di halaman 86 ya. Kalian kalau misalkan punya, nanti aku foto aja, aku ke zoom. Di sini ada yang namanya resize image gitu dari original image gitu. Jadi image asli sama dia katanya digital forensik itu meresize atau mengubah ukurannya gitu. Jadi interlinear. Nah, ya, ini kan sudah dibongkar begitu kan. Aduh. Jadi pada akhirnya Rismond ini tidak berkutik. Saya yakin tidak berkutik kalau ini ya si topi merah ini diundang begitu di awalnya. Semoga saja ya Pak Aiman minta tolong mohon dengan sehormat-hormatnya
ya tidak lagi mengundang ya orang-orang yang hanya modal ngotot, modal urat yang keluar begitu kan. Harus mengundang dengan pakar-pakar ya yang bisa programmer begitu ya. Seperti si topi merah ini. Ya walaupun di kabarnya tidak lulus kuliah, tapi ini kan punya keahlian begitu ya. Roy Suryo sebagai pakar telematika misalnya, Rismond sebagai ahli forensik misalnya. Terus si topi merah, datangkan para ahli itu, adu argumentasi secara keilmuan. Saya kira ini sangat setuju sekali begitu. Tapi kenapa begitu kan yang diundang ya seperti Andi Aswan yang kemudian tidak tahu masalah programmer dan sebagainya begitu kan. Dan bahkan bukunya pun ya dibongkar oleh si topi merah itu begitu kan ya. Bukunya itu dibongkar oleh si topi merah. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini akan harus jelas kepada publik, tidak hanya Rismond yang dianggap sebagai pakar begitu, tapi ada orang yang juga lebih pakar begitu. ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Coba kita dengarkan aja. Gajah Adam ya. di sini. Ini. Dan yang ini itu udah beda, base-nya udah beda. Dan gue meyakini itu. Gue meyakini, sangat-sangat meyakini itu. Dan gue dapat gambar ini itu dari sumber yang sangat-sangat kredibel. Jadi ini bukan editan gue. Gue bisa merepetisi apa yang gue katakan tanpa mengurangi apapun dengan kejujuran yang nyata. Anjay. Itu salah satunya yang diungkap ya. Jadi artinya apa? Artinya ayolah ngaku. Aduh. Ya justru ini dikuliti habis oleh si Dr. Tifa begitu ya. Dr. Tifa mengatakan begini nih. Tukang edit jalanan ngaku ahli digital forensik ya. Untung ada si topi merah yang jeli melihat kecurangan yang dilakukan si Omon demi melata ya pada majikan barunya. Alih-alih ya menambah data keaslian ijazah Jokowi, dia malah menambahkan kesalahan dengan editan jorok yang dilakukannya pada spesimen ya spesimen ya ijazah palsu yang diupload Dian Sandi. Bagaimana ini? Ini menurut saya kata Dr. Tifa ya, pihak Jokowi harus dengarkan ya dengan dan termol yang agak pinter ya. Ya, yang keduanya membongkar kepalsuan gelar Dr. Master Omon yakni Pinter ya Bill Fakih dan Joshua Sinambela ya yang dari Yamaguchi sekaligus yang membongkar surat kematian yang dibuat demi menghindarkan diri dari kewajiban mengembalikan dana beasiswa yang telah dipakai. Keduanya sudah menunjukkan si Omon ini cuma sampah yang layak dibuang di TPA. Ini kan banyak sekali pada akhirnya. Jadi saya kira kalau toh pada hakikatnya Gajah Adam ini kan ini kan pada akhirnya ini kan orang-orang akan melihat, wih ada apa ini begitu kok sudah dibongkar seperti itu begitu kan. Ayo kita tunjukkan aja begitu kan ya. Apakah benar bahwa Rismond itu sebagai ahli telematik, ahli forensik atau tidak? Semakin seru ini ya. Terbongkar ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.